Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Soli-Solihah? Oke, bagaimana kabarnya Soli-Solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di TPA Darussalam. Apa kakak tanya dulu sebelum baca doa. Siapa yang udah bolong-bolong puasanya? Ada nggak yang bolong? Kenapa? Kenapa bolong puasanya? Terus kalau lupa sahur gimana? Nggak puasa berarti? Nggak puasa apa setengah hari puasanya? Ada yang setengah hari, ada yang bolong, nggak puasa. Kamu sakit, nggak dibangunin sahur, terus akhirnya setengah hari. Siapa lagi? Kenapa? Kenapa setengah hari senyum-senyum? Ya, masih ada 15 hari lagi puasanya kurang lebih ya. Jadi harus dimaksimalkan, dicari pahala Ramadannya. Jangan sampai Ramadannya nanti telah pergi, telah selesai kalian tidak mendapatkan pahala. Rugi apa enggak? Rugi. Yang lainnya kita menuju surga bareng-bareng, tapi kamu masih stay di dunia. Bagaimana? Masih stay di depan pintu surga, nggak boleh masuk. Rugi apa enggak? Rugi. Nah, rugi. Jadi kita sama-sama mengejar pahala. Apalagi di bulan Ramadan itu berkali-kali lipat. Misalnya kamu sedekah 10.000, insya Allah diganti sama Allah 10 kali lipat. Jadi berapa? 100.000. Mau nggak dapat uang 100.000? Kalau kamu sedekahnya 100.000 dikali 10 berapa? Loh, 1 juta. Mau nggak dapat uang 1 juta? Apalagi ntar THR dapat 1 juta, mau nggak? Seneng apa enggak? Seneng kan? Nah, kalau seneng ibadahnya juga harus semangat. Jangan menjadi alasan, Ramadan aku pengennya malas-malasan di atas kasur. No. Ya, Ramadan karena banyak pahala, dikali-kali lipat kebaikannya aja dikali lipat, apalagi keburukannya. Kalau keburukannya aku berbohong sama Bu Guru. Hari ini ujiannya aku nyontek. Ternyata kata Allah dosanya dikali 10. Ayo, berapa? Satu soal. Ya, nauzubillahi min zalik. Jadi harus berhati-hati. Oke, sebelum kakak menerangkan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Duduk yang rapi sebelum berdoa. Duduk yang rapi. Barisannya mana? Barisannya mana? Ya, kakak mau hari ini kalian tertib. Nggak ada yang berantem, nggak ada yang cengengesan, nggak ada yang ketawa-ketawa sendiri. Nanti kakak suruh ke depan ketawa-ketawa. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Angkat tangannya. Li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang satu doanya, doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Oke. Udah memberi salam udah. Oke. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kakak coba mau tepuk. Udah pada tahu belum nih? Tepuk tekwan. Bukan tekwan baso, tekwan. Bisa? Tekwan. Ayo coba tekwan. Ini dulu, ini baru ini. Bisa? Oke, tekwan. Kurang kompak. Tekwan. Tekwan. Bisa? Take two. Dua kali. Dem dem tek dem. Bisa? Take two. Dem dem tek dem. Ayo yang nggak fokus suruh maju ya. Take one. Kurang kompak. Take one. Lagi. Take one. Take two. Ayo. Take two. Take three. Take 3 berarti berapa kali? 3, ulang, take 3. Belum kompak, take 3. 3 kali, dem dem take dem, bisa? Dem 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 take dem, bisa? Take 3. Take 4. Take 5. Oke, ulang kita dari take 1 ya. Take 1. Yang kompak, take 1. Take 1. Jangan inget bakso ya. Bukan take 1 bakso, tapi take 1 ketukan. Take 1. Take 2. Take 3. Take 4. Take 5. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini sebelum kakak memberikan materi, kakak minta kalian buka Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ada di juz amma Asmaul Husna. Yang bawa juz amma dibuka. Yang bawa Quran ada di Al-Quran juz amma paling belakang. Juz amma Asmaul Husna paling belakang. Ya, silakan dibuka, ada di Al-Quran, ada di juz amma, ada dibuka. Yang nggak ada, yang nggak bawa, dilihat, dipinjam teman sampingnya. Ya, ada di belakang. Iya Pak. Kok nggak ada sih? Ada beberapa itu. Ya nggak ada ya. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nanti lihat aja. Kamarifa, tolong. Oke, kita pergi, minta tolong. Next. Oke, sama-sama diikutin Asmaul Husna. Bisa? Ayo silakan Kamarifa. Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliqu, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qaharu, Ya Wahhab, Ya Razzaqu, Ya Fattah, Ya Alimu, Ya Qabid, Ya Basitu, Ya Khafid.
Khabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Oke, selanjutnya mari kita saksikan film pendek tentang calon penghuni surga. Siapa kira-kira yang mau masuk surga? Yang nggak tunjuk tangan berarti nggak mau masuk surga. Tunjuk tangan bukan tunjuk kaki. Tangan kanan. Ya, siapa yang mau kita masuk golongan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berat amal kebaikannya? Ya, insya Allah. Bagaimana ciri-ciri calon penghuni surga? Mari kita saksikan filmnya. Oke, silakan. Calon penghuni surga, lelaki yang bebas dari penyakit hati. Suatu hari, para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah di serambi Masjid Nabawi. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki penghuni surga." Para sahabat saling berpandangan. Siapakah orang yang dimaksud ini? Apakah dia orang yang mereka kenal? Rasulullah mengatakan sebanyak 3 kali bahwa engkau adalah calon penghuni surga. Maka aku pun ingin mengetahui apa yang membuatmu istimewa. Setelah melihatmu dari dekat, aku menyimpulkan bahwa engkau bukan ahli ibadah dan bukan juga ahli sedekah. Lantas, apa yang membuatmu istimewa? Seperti yang engkau lihat, aku beribadah biasa saja. Aku juga tidak punya banyak harta yang bisa kusedekahkan. Namun, aku tidak pernah sekalipun menyakiti hati orang lain. Aku juga tidak pernah iri pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Engkau benar, saudaraku. Engkau adalah orang baik. Aku tidak pernah melihatmu bicara kecuali yang baik. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. Tidak hanya ibadah, namun akhlak yang baik pun perlu dijaga. Allahu Akbar. Ternyata sifat tak pernah iri, dengki, dan hasad membuat orang itu masuk surga. Oke, sebelum ke selanjutnya, film selanjutnya, kakak mau nanya dulu. Siapa sahabat Nabi yang mengunjungi rumah saudara laki-laki itu? Namanya siapa? Abdullah? Kurang tepat. Abdullah bin Abbas bin siapa namanya? Bobo. Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abbas bin As. Tadi kata pemuda itu gimana? Apakah dia ahli ibadah? Tidak. Apakah dia ahli sedekah? Tidak. Apa kuncinya? Tidak. Dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Dia tidak pernah iri, tidak pernah sombong, tidak pernah dengki. Kamu suka iri nggak sama temennya? Kak Iwan suka. Oh, Kak Iwan katanya suka. Kalian pernah iri nggak sama temennya? Misalnya temennya pakai pulpen yang lucu nih, biasanya akhwat nih. Beli temennya beli pulpen yang lucu. Ih, aku pengen deh. Dia beli di mana sih? Dia kayaknya abis mencuri deh, begitu. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Enggak. Kalau enggak, aku pengen deh punya harta yang banyak, punya uang yang banyak biar bisa top up. Ya, biar bisa buang-buang uang, biar bisa beli mainan yang banyak. Ya, kalau itu boleh nggak iri seperti itu? Tidak boleh. Apalagi menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang lain apa? Contohnya apa? Mengejek, membuli, ngata-ngatain orang tua, apalagi? Iya betul, ngomongin orang dari belakang, ngomongin orang dari depan, itu juga tidak boleh menyakiti hati orang lain. Pernah nggak kamu digibahin sama temennya? Pernah nggak kamu gibah temennya?
Masa? Pernah nggak kamu gibah temennya? Ayo bulan Ramadan katanya suruh jujur. Pernah nggak? Kalau pernah istighfar. Istighfar sekarang 10 kali. Mau pernah nggak? Istighfar 10 kali. Biar dosa-dosanya diampunin sama Allah. Ya. Kata Nabi apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyakul khairan aw liyasmut. Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkatalah yang baik atau diam, ya. Jadi kalau kamu pengennya berkata kasar, apalagi kalau main game biasanya nih, pengennya ngomongnya, ngomongnya tidak baik, ngomongnya binatang-binatang semua dikeluarin, ya. Lebih baik diam. Apalagi kamu kalau lagi kesel sama temennya, biasanya suka berkata yang tidak baik, lebih baik diam, ya. Apalagi kalau lagi marah, lebih baik diam dulu, tenangin dirinya, baru kalau sudah sembuh, kalau sudah tidak marah, baru bilang ke temennya, kamu tadi aku kesel sama kamu ngeselin minjem pensil aku nggak bilang gitu, ya. Bilang jujur nggak apa-apa, ya. Biar temennya tahu apa? Nggak sempat. Coba sekarang maaf-maafan dulu sama teman sampingnya. Barangkali banyak salah. Ya, maaf-maafan udah? Udah maaf-maafannya? Belum? Yaudah sekarang maaf-maafan, cepetan. Ya, oke, kalau udah kita mau ke next film kedua. Tentang apa nih? Kisah Nabi Ibrahim. Sebelum mulai, ada yang tahu tentang kisah Nabi Ibrahim? Tentang apa? Apa? Iya betul, jawabannya. Apa Jordan? Apa sih betul? Ya. Kurang tepat tapi. Apalagi? Ada yang lebih lengkap lagi? Kata Jordan, nabinya dibakar tapi tetap masih hidup. Tapi kurang tepat. Kurang lengkap maksud kakak. Ada lagi yang mau coba? Apa? Tapi yang patung gedenya kagak. Ya betul. Itu juga termasuk di dalam film, di cerita filmnya. Nanti kita nonton ya. Oke, Kak Marifa. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa berikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak para Nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah.
Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Apakah engkau begitu benci para Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga. Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya. Temukan orang yang melakukan ini semua. Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi. Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya, Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab, Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya. tentu saja patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah. Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman. Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya. Bakar kayu itu. Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira. Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun. Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Oke, udah ditonton tadi? Ditonton apa tidur? Siapa yang bobo? Hah? Tidur? Ngeces nggak? Nggak. Oke, tadi kita udah menonton tentang kisah apa? Nabi Ibrahim. Namanya, nama raja siapakah yang ada di film tadi? Raja Namrud. Sifat Raja Namrud bagaimana sifatnya?
Sombong. Jahat. Terus? Menyuruh. Baik. Kurang tepat ya. Terus apa lagi? Terus? Apa? Musyrik. Iya betul, musyrik. Terus kira-kira apa tadi? Yang menghancurkan patung oleh siapa? Yang menghancurkan patung? Nabi Ibrahim. Terus orang-orang pada marah nggak sama Nabi Ibrahim? Kenapa marah? Mana? Patungnya dihancurin. Tapi kata Nabi Ibrahim apa? Dia bukan Tuhan. Iya, dia bukan Tuhan. Tanyalah sama yang patung besar itu, ya kan? Lalu warga masyarakatnya menghukum Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan dibakar hidup. Terus apinya berubah menjadi biru dan tidak terbakar. Itulah mukjizat dari Nabi Ibrahim. Iya, kalau kamu tangannya dibakar kira-kira bagaimana? Melepuh ya. Beda ya manusia dengan nabi Allah ya. Kalau nabi Allah tuh dikasih mukjizat, kalau manusia hanya insan yang biasa, jadi tidak mendapat mukjizat. Tapi kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Enggak ada? Oke, kita akan tutup ya dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Coba duduk yang rapi, celananya diturunkan. Oke, siapa nama Jordan? Pimpin teman-temannya baca doa. Oh ya, amal dulu, amal. Siapkan uangnya, infaknya, amal. Itu lucu banget itu. Puasa cantik. Barisan yang paling rapi boleh pulang duluan. Barisan siapa ya? Nih, nggak rapi. Iya, Aska sama Jordan siapin, Aska Jordan. Bismillah, angkat tangannya. Tangan diangkat. Nah, amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi Sawbis sabar. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa wa ilaihi. Allahumma as'aluka min fadlika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi boleh pulang. Tadi kelompok yang ikhwan ada hukumannya ya. Jangan pulang dulu ya. Akhwat dulu silakan. Ikhwan hukumannya ambil sampah satu orang satu. Cari sampahnya. Cari sampah satu. Dah boleh pulang. Ya.
Yang udah ketemu boleh pulang. Mana sampahnya? Apa itu nggak bukan itu? Astagfirullah. Mana sampahnya? Ih, sama kamu itu mah. Apa sih? Yuh. Sama dia. Tuh dibagi dua lagi. Tahuan ya. Nggak bawa. Salam. Yang mau daftar pesantren